Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang analisis tes uraian dan non-tes. Anggota kelompok kami adalah Anang Ma'ruf, Muhammad Agus Nur Susilo, dan Ilham Aluya Manasik. Pengertian tes uraian. Tes uraian adalah tes atau seperangkat soal yang berupa tugas, pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan dan menyatakan jawaban menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Jawaban tersebut dapat berbentuk mengingat kembali, menyusun, mengorganisasikan, atau memadukan pengetahuan yang telah dipelajarinya dalam rangkaian kalimat atau kata-kata yang tersusun secara baik. Tes uraian sering juga dikatakan tes IC. Jenis-jenis atau bentuk tes uraian. Yang pertama, tes uraian objektif. Bentuk tes uraian butir soalnya memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti, sehingga dapat dilakukan pensekoran secara objektif. Artinya, model tes ini memiliki kunci jawaban yang pasti, sehingga jawaban benar bisa diberi skor 1, dan jawaban yang salah diberi skor 0. Tes uraian non-objektif. Tes uraian non-objektif adalah bentuk tes uraian yang butir soalnya memiliki simpunan jawaban dengan rumusan jawaban yang bebas. Menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau menguraikan dan memadukan gagasan-gagasan pribadi atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis sehingga dalam pensekorannya mengandung unsur subjektif, sukar dilakukan secara objektif. Penulisan dan kaidah penulisan soal bentuk uraian. Pertama, soal harus sesuai dengan indikator pada kisi-kisi. Kedua, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas. Ketiga, isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. 4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, dan tingkat kelas. Selanjutnya, konstruksi. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai seperti mengapa, uraikan, jelaskan, hubungkan, tafsirkan, buktikan, hitunglah, dan sebagainya. Jangan menggunakan kata tanya yang tidak menuntut jawaban uraian, misalnya siapa, di mana, kapan. Buat petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Buat pedoman pensekoran segera setelah soal ditulis, dengan cara menguraikan komponen yang akan dinilai atau kriteria pensekorannya, besarnya skor bagi setiap komponen, serta rentang skor yang dapat diperoleh untuk soal yang bersangkutan. Hal-hal yang menyertai soal, grafik, tabel, gambar, peta, atau yang sejenisnya harus jelas dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Bahasa. Rumusan kalimat soal harus komunikatif. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rumusan soal tidak menggunakan kalimat atau kata yang menimbulkan penafsiran yang berbeda atau salah pengertian. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika peserta berasal dari berbagai daerah. Memeriksa atau memberi skor tes uraian. Strategi atau saran meningkatkan objektif hasil pemeriksaan jawaban. 1. Siapkan garis-garis besar jawaban yang dikehendaki sebelum pengkoreksian dilakukan. 2. Sembunyikan identitas siswa, ganti dengan kode. 3. Menetapkan hal-hal yang akan mengganggu objektivitas pemberian skor. Misalnya, apakah bentuk huruf atau tulisan, bentuk kertas, ejaan, struktur kalimat, kerapian, dan lain-lain akan diperhitungkan atau diabaikan. 4. Tetapkan atau gunakan metode pensekoran tertentu. Poin metode. Setiap jawaban dibandingkan dengan jawaban yang ideal yang telah ditetapkan dalam kunci jawaban dengan skor yang telah ditetapkan. Rating method. Setiap jawaban siswa ditetapkan dalam salah satu kelompok yang sudah dipilah-pilah berdasarkan mutunya selagi jawaban tersebut dibaca. Kelompok-kelompok tersebut menyatakan mutu menentukan skor masing-masing. Skorlah semua jawaban dengan satu soal untuk semua siswa sebelum pindah ke soal lain. Whole method, bukan separated method. Susunlah pedoman pensekoran segera setelah soal
selesai dirumuskan. Dalam hal ujian menentukan nasib seorang, misal SPMB atau UN, dilakukan pencekoran oleh lebih dari satu orang. Selanjutnya, pedoman pencekoran. Soal objektif, tuliskan semua kata kunci atau kemungkinan jawaban benar secara jelas untuk setiap soal. Setiap kata kunci yang benar dijawab diberi skor 1 dan 0 untuk jawaban lainnya. Apabila satu pertanyaan memiliki beberapa subpertanyaan, rincilah kata dari jawaban soal tersebut menjadi beberapa kata kunci subjawaban dan buatkan skornya. Jumlah skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan disebut skor maksimum. Jumlahkan skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan pada soal yang dimaksud. Non-objektif. Dalam penskoran soal bentuk uraian non-objektif, skor dijabarkan dalam rentang besarnya rentang soal ditetapkan oleh komplektivitas jawaban. Mungkin rentang 0 sampai 4, 0 sampai 8, 0 sampai 10, dan seterusnya. Skor minimum harus 0 dan skor maksimum ditentukan oleh penyusun soal dan keadaan jawaban yang dituntut oleh soal itu. Langkah perskoran, tuliskan garis besar jawaban sebagai kriteria jawaban untuk dijadikan pegangan dalam pemberian skor. Tetapkan rentang soal untuk setiap kriteria jawaban. Pemberian skor pada setiap jawaban tergantung pada kualitas jawaban yang diberikan siswa. Jumlahkan skor yang diperoleh dari setiap kriteria jawaban sebagai skor siswa. Jumlah skor tertinggi dari setiap kriteria jawaban disebut skor maksimum dari suatu soal. Periksalah satu persatu soal untuk siswa sebelum pindah ke soal lain untuk menghindari pemberian skor berbeda terhadap jawaban yang sama. Bila soal telah selesai diskor, hitunglah jumlah skor perolehan siswa untuk setiap soal. Kemudian hitung nilai tetap soal dengan rumus berikut. Nilai tetap sama dengan skor perolehan siswa per skor maksimum tiap butir soal dikali bobot soal. Analisis soal uraian. Ada dua cara menganalisis butir soal uraian. Pertama, ada analisis soal secara teoritik atau secara kualitatif. Kedua, ada analisis secara empirik atau secara kuantitatif. Selanjutnya, langkah-langkah menguji daya pembeda soal. Menghitung atau menjumlahkan dan mengurutkan skor total siswa dari yang terbesar sampai terkecil sehingga dapat diklasifikasikan menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlah peserta cukup banyak, masing-masing kelompok atas dan bawah ditetapkan sebagai 27% sampai 33%. Hitung skor rata-rata atau mean untuk masing-masing kelompok atas dan bawah. Hitung daya pembeda soal dengan rumus daya pembeda sama dengan rata-rata kelompok atas dikurangi rata-rata kelompok bawah per skor maksimum soal. Kriteria daya pembeda. Daya pembeda kurang sama dengan 0,19 sama dengan jelek atau dibuang. 0,19 lebih kecil dari daya pembeda kurang sama dengan 0,29 cukup, perlu diperbaikan. 0,29 kurang dari daya pembeda kurang sama dengan 0,39 baik. Daya pembeda lebih besar dari 0,39 sangat baik. Langkah-langkah menguji taraf kesukaran butir soal. Menghitung rata-rata skor atau mean untuk suatu butir soal yang dapat dihitung dengan rumus rata-rata jumlah skor kurangi skor siswa pada suatu soal per jumlah siswa. 2. Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus tingkat kesukaran sama dengan rata-rata per skor maksimum suatu soal. Kriteria penafsiran 0,0 sampai dengan 0,30 sukar, 0,31 sampai 0,70 sedang, 0,71 sampai dengan 1 mudah. Analisis instrumen non-tes. Pengertian instrumen non-tes. Teknis non-tes adalah suatu alat penilaian yang biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang peserta tes. Hal ini berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta tes tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah, sebagaimana interpretasi jawaban tes.
Dengan teknik non-tes, maka penilaian suatu evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan cara tertentu. Maka, instrumen evaluasi jenis non-tes diartikan sebagai suatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atau suatu objek dengan tidak menggunakan tes. Analisis non-tes, analisis instrumen non-tes. Menurut Uno dan Koni, 2012. 1. Pengujian validitas instrumen. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariated person, product moment person. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item, menunjukkan item-item yang tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Aswar dalam Uno dan Koni berpendapat bahwa kalau skor butir bukan dikotomi, tetapi berskala interval, maka teknik korelasi product moment untuk digunakan. Kemudian untuk melihat hasil pengujian valid atau tidak, hasil perhitungan validitas dibandingkan dengan tabel harga kritik, koefisien korelasi product moment. Dari semua item kemudian dibanding dengan harga untuk mengetahui validitas masing-masing item, atau uji 2 dengan sigma 0,05. Jika maka item bersangkutan dinyatakan valid, sebaliknya jika maka item bersangkutan dinyatakan tidak valid. 2. Menentukan reliabilitas instrumen. Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih sama dengan 0,7. Jika nilai alfa lebih 0,7 artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika alfa lebih dari 0,8 ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula yang memaknanya sebagai berikut: jika alfa lebih besar 0,9 maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,7 sampai 0,9 maka reliabilitas tinggi. Jika alfa 0,5 sampai 0,7 maka reliabilitas moderat. Jika alfa kurang dari 0,50 maka reliabilitas rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.